Kali ini kita melanjutkan lagi proses pembelajaran untuk menghadapi tes TOEFL. Kita udah sampai di bagian reading comprehension, skill ke-6, where question. Jadi ini merupakan skill yang paling mudah sih, ya, merupakan bagian soal yang paling mudah di dalam tes untuk reading comprehension. Karena di sini kita diminta untuk menemukan sebuah kalimat itu muncul di baris keberapa, begitu, ya. Oke, mungkin kita bisa langsung latihan soal aja kali di sini ya. Nah, untuk bentuk soal dari tipe where question itu sendiri, dia selalu diawali dengan frase where in the passage. Ya. Kemudian nanti diikuti dengan perintahnya author define. Setelah itu nanti diikuti dengan komponen ketiga yang mana the word capital. Yang ini menjadi senjata kita ya untuk melakukan teknik skimming dengan cepat. Karena di reading comprehension kita cukup mencari sebuah kata itu muncul, nggak perlu dibaca keseluruhan teksnya, ya, keseluruhan teksnya. Oke, kita langsung aja. Di sini kebetulan kata kapital itu muncul di baris pertama, dan juga kata kapital itu muncul di baris keempat, ya. Nah, kalau di baris pertama, ini merupakan opini, bukan penjelasan dari kata kapital itu sendiri, ya, begitu. Sedangkan untuk penjelasannya itu di baris keempat, jauh ya, gitu. Yang mana kapital itu adalah lokasi dari pusat pemerintahan, ya. Jadi untuk nomor 1 itu jawabannya yang C. Nah, begitu. Ya, mudah kan? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di sini menjadi kata kuncinya US capital can be found. Oh, berarti dia nanyain apa? Nanyain lokasi, ya. Gitu. Nah, kebetulan lokasi itu muncul di baris terakhir ya, hampir baris terakhir ya. Kalau kita cek 5, 6, 7. Yang mana kata kuncinya itu US, ya, United States. Can be found itu merujuk ke located-nya. Ya, gitu. Baris ke-7 ya. Berarti untuk nomor 2 itu jawabannya yang D. 6 sampai 8. Nah, mudah kan? Gitu. Jadi kita nggak perlu baca keseluruhan teks, cukup baca sekilas saja. Dan nggak usah diterjemahin. Oke, untuk bentuk tipe dari pertanyaan where question itu ada satu ya. Cukup where interpreted. Dah, itu aja sih perasanya. Mungkin kita bisa latihan soal ya, untuk mempermantap pemahaman kita. Gitu. Oke, untuk nomor 1 itu yang jadi kata kuncinya author menyebutkan panas dari air di geyser, ya. Oke, kalau kita cek di sini geyser tuh muncul di baris pertama ya. Geyser, terus kita cari kata water tuh enggak sini. Nah, ada hits. Ya, gitu. Hits ini muncul di baris kedua. Oh, berarti nomor 1 jawabannya yang A. Ya. 1 dan 2. Nah, udah, nggak perlu diterjemahin dan baca keseluruhannya. Tapi sekilas aja kita pahami makna yang disebutkan. Oke. Kita lanjut ke nomor 2 di sini. Nomor 2 di sini kata kuncinya all full erupts. Ya. Nah, kebetulan kata all full itu muncul di baris ke-5. Ya. Oh, berarti jawabannya di baris ke-5. 5 sampai 6. Jawabannya nomor 2 itu yang C. Ya, begitu. Nah, kalau kita cek betul sih. Which erupt in high arc of steam about once hour. Jadi sejam satu kali. Ya, sejam sekali. Oke, untuk nomor 2 itu jawabannya yang yang C. Kemudian nomor 3 di sini yang jadi kata kuncinya itu ya, author menjelaskan how long, berapa lama. Ya, sudah volcano Yellowstone itu bererupsi. Oke, kebetulan di sini ada volcanic eruption dan Yellowstone-nya itu muncul di baris ke-7. Dan untuk keterangan waktunya itu ini ya, 70,000 ya, 70,000. Oke, berarti baris ke-7 ya. Nomor 3 itu jawabannya C. Mudah kan? Gitu. Oke, kita lanjut lagi latihan soal. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini nomor 4 yang jadi kata kuncinya NASA represent. NASA represent itu artinya NASA itu kepanjangan ya, yang
yang menyebutkan kepanjangan dari NASA. Muncul di baris berapa? Kebetulan NASA itu muncul di baris kedua, yang mana dijelasin ya, NASA itu kepanjangan dari National Aeronautics Space Administration. Oke, nomor 4 itu jawabannya 1 dan 3 ya, line 1 sampai line 3. Kita lanjut ke nomor 2. Ke nomor 5 di sini. Tantangan NASA yang baru setelah Project Mercury. Oke, kita cari yang jadi kata kuncinya itu new challenge. Ya. Nah, ini ya. Project Mercury-nya di sini, tapi new challenge-nya muncul di baris ketiga. Ya, baris ketiga sampai baris sini titiknya ya. Sampai baris kelima. Oke, jadi untuk nomor 5 itu jawabannya yang A ya, line 3 sampai line kelima. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 yang jadi kata kuncinya itu asal muasal derivation, maksudnya asal muasal dari nama Gemini. Kebetulan Gemini itu muncul di baris ke-7. Tapi kalau kita cek di sini ya, dia belum menjelaskan maksud dari pemberian nama Gemini. Ya, asal muasal nama Gemini. Nah, derivation itu merujuk ke kata comes from. Ya, yang mana comes from ini muncul di baris ke-9. Gemini comes from Latin word Geminis, which means twin. Nah, itu maksudnya ya. Jadi untuk nomor 6 itu jawabannya yang C, line 9. Oke, kita lanjut ke nomor 7 di sini. Nomor 7 komposisi dari Gemini constellation. Oke, komposisi ya. Nah, kita cek dari Gemini muncul di baris ke-9, terus lagi Gemini itu muncul di baris ke-10. Nah, yang mana kata composition itu merujuk ke kata consist. Consist to very bright and stars. Berarti baris ke-10 ya. Nah, jawaban nomor 7 itu yang D. Line 10 dan line 11. Ya udah, jadi nggak perlu dibaca keseruan ya. Gitu. Oke, kita lanjut latihan lagi di sini. Oke, ini teksnya. Kita lanjut ke nomor 8 dulu ya. Nomor 8 yang jadi kata kuncinya sebuah grup yang mendatangi atau mengunjungi Bestie Rose itu merujuk ke baris keberapa? Kebetulan Bestie Rose itu muncul di sini. Begitu. Kita cek ada nggak sebuah kata yang merujuk ke grup. Is believed by, nah ini ya, a number of scholars. A number of scholars ini merujuk ke grup yang mendatangi Bestie. Nah ini ya, to be somewhat questionable. Gitu, dengan maksud untuk menanyakan atau interview atau wawancara. Ya. Oke, jadi untuk nomor 1 jawabannya baris 1 sampai baris ketiga. Nomor 8 maaf ya. Jadi nomor 8 itu jawabannya yang A. Kemudian nomor 2 yang jadi kata kuncinya tuh the flag was adopted by Congress. Ya. Kapan? Ya. Kapan bendera itu diadopsi oleh Kongres? Bendera yang dibuat oleh Betsy ya, Bestie. Oke, di sini kalau kita cek the flag with the star stripe was definitely adopted on June. Ini ya. Jadi untuk nomor 9 itu di baris ke-5, 6 tuh 7 ya, gitu. Kita cek. Nah ya. 9 itu jawabannya yang C, line 7 sampai line 9. Oke. Terus kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 itu yang jadi kata kuncinya Bestie Rose as the creator of the first US flag in historical. Bukti yang merujuk bahwa Bestie Rose itu merupakan pembuat bendera Amerika. Oke, kita cari. Ada nggak buktinya? Kita lanjut. Ini in the minutes nggak ada history ya, history reference yang nggak ada. Kalau di baris ke-10 nggak ada. Nah ini documented ya, history reference itu muncul di baris ke-11. Ya ini ya. Jadi untuk nomor 10 itu jawabannya yang C. Gitu. Nah, cukup kita mengenalkan kata kuncinya. Memang kata kuncinya itu terkadang nggak disebutkan benar-benar secara gamblang ya. Gitu. Historical reference. Nah, seperti tadi. Historical reference itu merujuk ke documented reference. Seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 di sini yang jadi pertanyaannya atau jadi kata kuncinya itu Philadelphians. Nah, dia berakhir S, berarti dia merujuk ke orang-orang Philadelphians. Menanggapi cerita dari Bestie Rose itu, ya. Oke, kita cek dulu di sini Bestie Rose mana Philadelphians. Nah, ini ya.
Philadelphians. Itu muncul di baris ke 14 ya, 14 sampai ke 16. Jadi untuk nomor 11 itu jawabannya yang B di sini ya, line 14 sampai line 16. Oke, kita lanjut ke nomor 12 di sini. Nomor 12 itu yang jadi kata kuncinya historian, dia ber-RNS, berarti dia merujuk ke orang-orang sejarawan ya. Kita cari. Oh, historian itu muncul di baris 20, 19, 18, 7, 17 ya. Itu nih historian. Ya udah. Berarti untuk nomor 12 itu jawabannya yang D ya. Line 19 sampai line 20. Nah, begitu ya kira-kira untuk menjawab tipe soal dari where question. Semoga bermanfaat.